Kita semua pasti pernah ngerasain atau lagi ngerasain nih hancurnya patah hati. Rasanya tuh kayak sakit fisik beneran kan? Nah, ternyata itu semua bukan drama atau lebay. Ada penjelasan ilmiahnya loh. Dan di sini kita bakal kupas tuntas kenapa sih putus cinta bisa sesakit itu. Kayak dada tuh sesak, perut rasanya melilit, pokoknya nggak enak banget di badan. Familiar banget kan sama perasaan itu? Nah, pertanyaannya, kenapa ya urusan hati bisa bikin badan kita reaksinya seheboh itu? Dan ini yang paling penting buat kamu tahu, perasaan kamu itu valid. Kamu nggak lebay, nggak cengeng, rasa sakit itu beneran nyata, dan sumber masalahnya itu ada di otak kita. Yuk kita coba intip apa sih yang sebenarnya terjadi di kepala kita pas lagi patah hati. Oke, petunjuk pertama kita sebut aja konsep rumah. Ini bukan rumah beneran ya, tapi gimana otak kita itu bisa ngebangun koneksi yang dalam banget sama seseorang, sampai orang itu jadi rumah buat kita. Istilah kerennya itu neural attachment atau ikatan saraf. Gampangnya gini deh, otak kamu tuh kayak bikin satu folder khusus buat dia. Dan isinya bukan cuma foto atau kenangan, tapi cetak biru rasa aman dan nyaman kamu. Jadi lihat deh, buat sistem saraf kita, dia itu jadi lebih dari sekedar pacar. Dia itu jadi semacam sinyal tanda aman. Kalau ada dia, rasanya semua bakal baik-baik aja. Dia secara biologis jadi rumah emosional kita. Nah, disinilah masalah besarnya dimulai. Waktu rumah itu tiba-tiba hilang, sistem saraf kita langsung panik. Ini bukan lagi sekedar soal kangen, tapi ini soal kehilangan jangkar keamanan utama kita. Makanya rasanya kayak dunia mau kiamat. Sekarang, kita masuk ke babak kedua, alarm darurat. Otak kita tuh nggak cuma ngerasa kehilangan, tapi juga menganggap kepergian dia sebagai ancaman yang nyata. Bener-bener kayak ada bahaya yang lagi ngintai. Jadi, begini urutannya di dalam otak. Pertama, si pusat panik, amigdala, langsung teriak, bahaya. Terus, sistem respon stres langsung nyala. Dan akhirnya, boom, tubuh kita dibanjiri sama hormon stres, yaitu kortisol. Ini hormon yang sama loh, yang keluar pas kita lagi dikejar anjing galak. Banjir kortisol inilah biang kerok dari semua gejala fisik yang kamu rasain. Dada sesak, gelisah nggak jelas, pikiran muter-muter terus, susah tidur, cemas. Kenal banget kan sama gejala-gejala ini? Ini semua murni reaksi kimia di tubuhmu. Jadi intinya, tubuh kamu itu masuk ke mode fight or flight, mode bertahan hidup. Lucunya, ancamannya kan bukan singa atau perampok, tapi cuma ancaman emosional. Tapi otak kita ternyata nggak bisa bedain loh. Oke, lanjut ke petunjuk ketiga. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak kecanduan, pengen banget ketemu dia, ngestok sosmednya non-stop? Nah, jawabannya ada di kimia otak lagi nih. Coba deh lihat perbedaannya. Pas masih bareng, hormon-hormon bahagia kayak dopamin dan oksitosin tuh lagi di puncaknya. Begitu putus, semuanya anjlok drastis. Efeknya persis kayak orang lagi sakau narkoba, bikin kita nagih dan terobsesi sama dia. Makanya kalau kamu ngerasa susah banget buat move on, please jangan pernah salahin diri kamu sendiri. Kamu tuh bukan lagi ngelawan perasaan, tapi kamu lagi berjuang melawan proses kimiawi di otakmu sendiri. Ini berat, dan itu wajar banget. Sering kan lagi bengong atau ngelamun, tiba-tiba playlist galau di otak keputar sendiri. Kenalan nih sama yang namanya DMN atau Default Mode Network. Anggap aja ini fitur shuffle otomatis di otak yang hobinya muterin kenangan-kenangan emosional paling kuat. Nah, inilah kenapa momen-momen paling berat itu biasanya pas mau tidur, pas lagi sendirian di kamar, atau pas lagi capek. Itu karena si DMN ini lagi manggung, muterin semua kenangan sama dia. Ini bukan karena kamu lemah, tapi emang begitu cara kerja otak kita saat lagi nggak ada kerjaan. Oke, cukup galaunya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, gimana caranya kita bisa sembuh. Kabar baiknya adalah otak kita itu super fleksibel. Dia bisa memprogram ulang dirinya sendiri. Ini dia nih perang batin yang terjadi di dalam diri kita. Logika kita udah teriak-teriak, udah dong move on. Tapi tubuh dan sistem saraf kita yang udah terlanjur nyaman masih terus-terusan nyariin rumahnya yang hilang itu. Jadi move on itu sebenarnya adalah proses update software biologis. Kita harus secara sadar ngajarin lagi ke tubuh kita kalau kita itu bisa aman kok walaupun tanpa dia. Ini tentang membangun sumber rasa aman yang baru dari dalam diri sendiri. Dan proses ini tuh beneran terjadi secara biologis loh. Otak kita bakal ngebentuk jalur-jalur saraf baru, hormon kita bakal stabil lagi, dan pelan-pelan kekuatan kenangan emosional yang lama itu akan melemah. Ini butuh waktu, jelas, tapi ini pasti terjadi.
Ini bukan sihir, ini sains. Dan inilah kesimpulan dari semuanya. Jadi, kalau kamu masih ngerasa bersalah karena belum bisa lupa, ingat ini ya, tujuannya itu bukan untuk menghapus memori, tapi untuk ngajarin tubuhmu biar bisa merasa aman lagi, untuk membangun rumah baru di dalam dirimu sendiri. Proses ini butuh waktu, tapi ini adalah proses biologis yang pasti bisa kamu lewati. Semangat ya, kamu pasti bisa.